Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, berada di bawah naungan Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Sekolah Kristen Kalam Kudus yang berada di 28 kota di seluruh Indonesia sampai saat ini. Di era digital ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang berbasis digital, agar pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tidak menyampingkan, tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan
semula, memperkenalkan Kristus, memberikan nilai-nilai Kristiani, memberikan di mana pembentukan karakter Kristiani sesuai dengan anak-anak di masa ini, bahkan ditanamkan dari masa ini untuk boleh menjadi anak-anak yang sesuai apa yang Tuhan inginkan. Masa pandemi ini, Sekolah Kristen Kalang Kudus menggunakan pembelajaran secara virtual dan tatap muka sesuai dengan perkembangan dunia. Sehingga Sekolah Kristen Kalang Kudus pembelajaran blended learning sesuai visi Sekolah Kristen Kalang Kudus, membangun manusia yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, berguna bagi dunia. Mari percayakan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk boleh menyekolahkan anak-anaknya bertumbuh bersama dengan kami di Sekolah Kristen Kalang Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dalam mewujudkan visi sekolah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami mendidik mereka menjadi siswa-siswi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Setiap pagi kami mengadakan persekutuan yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kami berusaha membangun sebuah komunitas yang saling mendukung dan menguatkan dalam kerohanian, sehingga kami mempunyai kesempatan yang banyak untuk memperkenalkan firman Tuhan dan membentuk siswa-siswi untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, serta menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan kerohanian dimulai dari usia dini sampai SMA, baik itu ibadah bersama, kelompok tumbuh bersama, retreat, mendidik mereka untuk melayani Tuhan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang menekankan kepada pertumbuhan iman. Oke, sekarang kita sama-sama ya memasukkan barang-barangnya ke dalam kotaknya. Hand sanitizer, kemudian masker, nah, kita masukkan ke dalam tas. Botol minum dan kotak makannya. Selesai. Good job. Mendidik siswa-siswi menjadi mandiri sangatlah tidak mudah. Membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Bersyukur Bapak Ibu guru di Sekolah Kristen Kalang Kudus Surabaya telah diperlengkapi untuk dapat mengarahkan putra-putri Bapak Ibu belajar tentang kemandirian. Kami mengajarkan mereka bagaimana harus mandiri dalam kehidupan pribadi sejak usia dini. Seperti kebiasaan bangun pagi, berdoa, membersihkan tempat tidur, menggosok gigi, dan belajar kemandirian lainnya. Kami berkomitmen membina para siswa-siswi bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami melakukan ini karena kami memahami dan mengerti bahwa jika para siswa-siswi bisa mandiri, maka mereka selangkah maju untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami pendidik dari Sekolah Kristen Kalang Kudus
cabang Surabaya. Kami mempunyai satu komitmen bersama, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas kepada para guru, karyawan, dan para siswa. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka semua, melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa bermanfaat bagi kita semua adalah iCare, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, juga pelayanan yang ada di gereja. Pelayanan di gereja menjadi sarana, menjadi alat bagi para guru, siswa mengembangkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Semuanya ini dapat berjalan karena campur tangannya Tuhan. Harapan setiap kita semua menjadi seorang yang berguna dan menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan. Moto Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Kasih yang berasal dari Tuhan menjadi dasar bagi kami, Bapak Ibu Guru, dalam mendukung dan memberikan perhatian kami kepada siswa-siswi sekolah kami. Kasih menolong kami mengajarkan kepada siswa-siswi disiplin dalam belajar, sehingga mereka mencintai kedisiplinan. Mereka mau bertumbuh dalam pembelajaran dan menuai hasilnya, yaitu prestasi. Ada banyak prestasi yang telah diperoleh siswa-siswi kami setiap tahun. Hal ini tidak diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan proses dan perhatian yang terus-menerus sampai berhasil. Itulah kebanggaan kami sebagai pendidik-pendidik Kristen yang melihat siswa-siswi kami mengasihi Tuhan dan bergairah untuk belajar. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Dapatkan promo uang pangkal early bird selama periode Agustus sampai dengan September 2021 berupa potongan 17% untuk pembayaran secara cash atau tunai, pembayaran secara cicilan atau angsuran. Uang pangkal sudah termasuk uang seragam, buku, kegiatan selama 1 tahun ajaran, dan uang gedung. Mari segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Hubungi kontak person kami Miss Sari nomor 0822 450 73815.
Salam hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru, Surabaya, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara sekalian? Tentunya kita semuanya baik dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini di minggu yang pertama di bulan September, kita dipimpin oleh Tuhan untuk datang memenuhi undangannya dalam kebaktian pada hari ini. Bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Tentunya kita perlu mengingat bahwa di dalam pergulatan hidup akibat pandemi ini, Tuhan itu tetap melawat kita. Setiap kita merasakan pemeliharaan Tuhan melalui lawatannya. Dan lawatan Tuhan itulah yang menghibur, yang memberikan kekuatan baru kepada setiap kita, pribadi, keluarga maupun keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru, Surabaya. Mari kita bersama-sama merenungkan seluruhnya ini di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kita. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, tak terasa bulan keluarga kembali akan kita hayati di bulan September di tahun 2021 ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kita dan anggota keluarga kita dengan kasih setianya, sehingga kita dapat melewati waktu yang sulit di dalam masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Mari kita meresponi undangan Tuhan ini dengan sikap hati penuh syukur dan kerinduan kepada Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah kita pada hari ini, sungguh kita dapat mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah minggu pertama di bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bacaan bertanggapan dari Mazmur 89, kita akan membacanya secara silih berganti. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan.
bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita dengan kasih setia-Nya yang tak pernah berubah dan tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang tak dapat kita lukiskan ini adalah kasih yang telah, yang masih, dan yang nanti akan senantiasa dicurahkan kepada setiap kita. Mari kita mengangkat suara dan hati kita, menyembah dan memuji Tuhan, satu-satunya pribadi yang sungguh sempurna buat setiap kita. Mari dengan sukacita kita bersyukur atas keagungan kasih-Nya. KPPK 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan setiap kami yang berdosa ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna, yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur jika saat ini kami masih Kau berikan kesempatan
untuk boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk tubuh yang sehat yang masih Kau anugerahkan buat setiap kami. Terima kasih untuk undangan bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami tidak berada di ruangan kebaktian yang sama. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu atas hidup kami di dalam 1 minggu ini. Namun ya Tuhan, sebelum jauh kami masuk di dalam ibadah ini, ya kepada Engkau Allah yang Maha Pengampun, kami kembali datang dalam kesadaran akan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal itu. Engkau menghendaki kami ya Tuhan hidup mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tapi kami sadar kami tidak bisa melakukannya ya Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat ini kepadamu dan sesama kami ya Tuhan. Mohon Kau sucikan, layakkan kami untuk kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik. Ya Tuhan, saat ini kami memohon kasih karunia-Mu untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau memberikan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami sungguh hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Menyembah dan memuji-Mu dengan sembah dan pujian yang terbaik dari hati kami kepadamu. Menggunakan waktu-waktu ini untuk duduk dekat dan intim denganmu ya Tuhan. Bawa kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Mazmur 103 ayat 8-11 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan dengarlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam menjalani keseharian kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34-35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kasih Allah ini merupakan alasan mengapa Allah mengutus putranya yang tunggal turun dan tinggal di dunia yang fana ini, menjadi sama dengan manusia, bahkan rela menderita
sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Hal ini hendak memberikan suatu penegasan bahwa kasih itulah yang menyelamatkan. Hanya kasih Tuhanlah yang mampu mengangkat kita keluar dari lumpur dosa dan memberikan kita pengharapan. Kasih Tuhan, selamatkanku. Mari nyanyikan dengan penuh iman kepada Tuhan. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku, Ia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan, selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani taat perintah-Nya. Kasih Tuhan, selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah pasti ditolong-Nya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taat-Nya, Ia selamatkanku tak binasalah. Kasih Tuhan, selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jemaat terkasih di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih, mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini, dengan bangkit berdiri, mari dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan itu yang selalu melawat, mendampingi, memelihara setiap kami. Dengan Tuhan izinkan saudara-saudara kami, baik itu majelis, jemaat maupun jemaat yang sudah bergulat, yang sedang bergumul dengan kesehatannya akibat terpapar COVID-19. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong, menyertai di dalam menjalani proses perawatan yang dilaluinya.
beberapa saudara kami yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, kami bersyukur. Yang mungkin sedang juga dalam masa pemulihan yang lebih baik, kami juga bersyukur untuk semuanya. Dan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin bergumul juga dengan kesehatan, secara keseluruhan kami mohon, biarlah Tuhan sendiri yang selalu melawat, dirasakan oleh setiap anggota, setiap jemaat kami bersama-sama melalui tindakan kasih yang dilakukan oleh kami, majelis jemaat dan juga seluruh aktivis yang ada di gereja ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan itu terus memelihara, memimpin majelis jemaat, pengurus, komisi, dan juga dengan seluruh jemaat untuk bersama-sama memikirkan pelayanan misi kasih Tuhan kepada dunia ini melalui seluruh aktivitas program kami yang terus kami gumuli, yang terus kami ingin rumuskan dan kami kerjakan bersama. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan, memberikan kepada setiap kami, majelis jemaat, pengurus komisi, aktivis dan juga jemaat, belas kasih Tuhan itu. Sehingga kami dengan setia, dengan kasih, dengan sukacita mengerjakan semua yang sudah Tuhan itu serahkan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena bersama-sama dengan majelis jemaat, dengan komisi wanita Febe, dengan komisi anak yang ada, dan juga bahkan juga komisi pemuda remaja yang juga terus akan membenahi untuk pelayanan selanjutnya. Tuhan itu tetap memelihara, menjaga. Terlebih kami rindu ya Tuhan, dalam kondisi seperti saat ini pun setiap kami jemaat, majelis jemaat di tempat ini benar-benar memperoleh pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Semakin kami mendalami kasih Tuhan, semakin kami juga bertumbuh di dalam kasih itu, dan semakin kami juga melakukan kasih itu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan menyertai setiap kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk persiapan dan juga untuk pelaksanaan hari ulang tahun Komisi Wanita Febe tanggal 9 September yang akan datang. Kiranya Tuhan memakai pengurus dan juga seluruh jemaat Komisi Wanita Febe untuk menyatakan syukur melalui perayaan ulang tahun itu. Melalui persekutuan yang diadakan tanggal 9, biarlah setiap orang ya Tuhan mensyukuri akan perlawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga bersyukur karena keberadaan Sekolah Kristen Kalam Kudus di Surabaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pengurus yayasan ya Tuhan, dan juga melalui direktur pelaksana dan juga guru-guru dan semua pembina yang ada, biarlah semuanya bersama-sama Tuhan hanya mengandalkan Tuhan dan memohon pertolongan penyertaan Tuhan di dalam menyambut tahun ajaran yang baru ini, dan mungkin juga untuk segala persiapan dalam pembelajaran tatap muka. Biarlah Tuhan semuanya itu mendatangkan segala yang baik bagi peserta didik yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Tapi kami meyakini dalam pergumulan apapun kami pribadi dan keluarga, sesungguhnya Tuhan itu selalu melawat kami dengan tindakan kasih. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, besarlah manfaatnya bagi kita untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan, karena kita dapat menjalani hidup kita setiap hari dengan tenang dan penuh keyakinan. Berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, kejahatan, ketidakadilan, dan pengkhianatan ini, janganlah membuat kita lemah, tapi biarlah kasih Tuhan terus memenuhi hati kita. Sadarilah, kekristenan bukanlah bebas masalah. Biarlah masalah ada,
tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita bergumul sendirian. Ia pasti akan menyediakan jalan keluar yang terbaik dan selalu tepat pada waktunya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya yang setia, Penginjil Alvin Angga Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk
hari ini, untuk kesegaran yang Tuhan itu berikan, untuk pengharapan, dan untuk kesetiaan Tuhan di dalam melawat setiap kami. Kami rindu ya Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan itu yang akan memberikan perlawatan melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Untuk itu kami mohon biarlah melalui pertolongan Allah Roh Kudus, setiap kami boleh mendengarkan, boleh merenungkan, dan diberikan kerinduan ya Tuhan untuk melakukan semuanya itu di dalam kehidupan ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita yang akan mendasari renungan kita pada hari ini. Yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat 11 sampai ke-17. Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat 11 sampai 17. Inilah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sampai di sini firman Tuhan yang kita baca adalah yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita semuanya bersama-sama masih dalam pergulatan persoalan yang sama. Kita mengalami kondisi di mana kita itu harus berjuang mempertahankan kehidupan kita melalui menjaga kesehatan, memelihara kebersihan, baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dalam kondisi yang seperti ini, pelayanan, perkunjungan, ataupun perlawatan itu sudah tidak menjadi lagi perhatian dari beberapa orang ataupun gereja. Karena semuanya tahu kegiatan perkunjungan ataupun perlawatan itu sesuatu yang sesungguhnya tidak mudah dalam kondisi saat ini. Bukankah kita itu akan memberikan perhatian kunjungan kepada orang yang juga sedang bermasalah? Mungkin orang itu sakit. Mungkin orang itu dalam kesulitan yang membutuhkan pertolongan yang nyata.
Dan banyak pihak yang berkata bahwa dalam kondisi yang saat ini tidak mungkin kita melakukan pelayanan, perkunjungan ataupun perlawatan itu. Bukankah kita sendiri juga hidup dalam keadaan yang susah? Kita juga hidup dalam kehidupan yang harus menghadapi tantangan yang juga berat. Kalau kita mendatangi ataupun mengunjungi orang-orang yang juga sedang bermasalah, yang sedang mengalami kesulitan, bukankah hidup yang sudah susah ini semakin menjadi berat? Untuk itu Ibu Bapak, kita tahu bahwa pelayanan, perkunjungan, perlawatan itu seakan-akan terhenti karena adanya pergulatan yang sama yang kita hadapi, yaitu ancaman virus corona. Namun Ibu Bapak, sebetulnya kalau kita pikirkan, kalau semua orang berpikir berpandangan seperti itu, lalu bagaimana dengan adanya saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang sedang mengalami pergulatan yang berat dengan sakit mereka, dengan kondisi ekonomi mereka, dengan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Apalagi jikalau mereka hidup seorang diri, tidak ada anggota keluarga yang lainnya, di usia yang juga sudah senja. Kalau kita semuanya berpikir bahwa kegiatan perkunjungan perlawatan itu terhenti karena situasi kondisi seperti ini, berarti kita juga membiarkan saudara-saudara kita itu dalam keadaan yang menderita dan bahkan mungkin meninggal. Menarik sekali Ibu Bapak Saudara, ketika kita tadi membaca kisah perjalanan pelayanan Tuhan kita yang tertulis di Injil Lukas ini. Sebuah kisah perjalanan pelayanan perkunjungan, perlawatan yang dilakukan oleh Tuhan kita kepada umatnya. Sesuatu yang memang itulah tindakan daripada Tuhan, perkunjungan ilahi kepada kehidupan insani, kepada kita manusia yang jelas bergumul memiliki persoalan kehidupan yang begitu banyak. Dalam situasi apapun, ternyata kita bisa melihat Tuhan kita itu tetap melakukan pelayanan perkunjungan perlawatan kepada kita umatnya. Ada 3 hal yang menarik yang dilakukan oleh Tuhan kita dalam perjalanan perkunjungan ini. Yang pertama, yaitu Tuhan kita ini menunjukkan belas kasihan Dia kepada pribadi, kepada keluarga, yaitu tentang perkunjungannya yang jelas dengan dasar belas kasihan. Dia memberikan penghiburan, kehadiran Tuhan dalam pelayanan perkunjungan perlawatan ini, memberikan penghiburan kepada orang yang dikunjungi, kepada orang yang dilawat ini. Bukankah di sana di dalam ayat 13 itu dikatakan, ketika Tuhan melihat janda itu, yaitu seorang janda di mana dia memiliki anak yang tunggal laki-laki dan anak itu meninggal. Sehingga janda ini kehilangan seluruh kehidupannya karena sandaran dan harapannya dia barangkali anak satu-satunya itu. Maka di sana dikatakan di dalam ayat 13, tergeraklah hati Tuhan kita itu oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Injil Lukas ini seringkali menceritakan bahwa tindakan Tuhan selalu didasari oleh belas kasihan. Kita membaca di dalam Injil, selalu Tuhan itu sebelum dia bertindak, tertulis bahwa hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan inilah yang mendasari setiap tindakan Tuhan kepada umatnya. Di sini ketika Tuhan itu berjumpa dengan rombongan orang yang mengusung jenazah anak laki-laki dari seorang janda ini. Lalu dikatakan tergeraklah oleh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan itulah yang memberikan penghiburan kepada ibu, kepada janda ini. Sehingga dikatakan jangan menangis. Artinya jangan bersedih. Kehadiran Tuhan yang menyapa, memberikan penghiburan kepada ibu ini. Itulah pentingnya ketika pelayanan perkunjungan perlawatan itu. Dalam keadaan yang menderita, yang sulit sekalipun. Tuhan kita itu memberikan teladan. Dia mengunjungi, dia menyapa, dan kehadirannya dia yang didasari oleh belas kasihan itu benar-benar menghibur janda itu. Dia mengatakan jangan menangis. Catatan yang kedua yang perlu kita perhatikan, kehadiran Tuhan kita dalam pelayanan perkunjungan ini, dalam pelayanan perlawatan ini, sesungguhnya didasari oleh belas kasihan. Dan belas kasihan Tuhan itu melampaui hukum ataupun peraturan apapun. Karena dorongan belas kasihan yang begitu besar. Cinta Tuhan itu yang besar kepada umatnya. Yang menjadikan dia itu bertindak melakukan. Sekalipun hal itu terlalu jauh melampaui daripada aturan yang ada. Bukankah kita mengetahui tradisi adat daripada orang Yahudi bahwa seseorang yang menyentuh jenazah itu najis hukumnya. Dan Tuhan itu melakukan hal itu di tengah-tengah penderitaan seorang ibu, di tengah-tengah kesedihan daripada orang-orang yang mengusung jenazah dari seorang anak laki-laki ini. Tuhan bukan hanya datang menyapa dan memberikan penghiburan, tetapi Tuhan juga menyentuh, menunjukkan belas kasihan Tuhan itu yang jauh melampaui daripada semua peraturan. Di dalam bilangan tercatat bahwa hukum Yahudi itu melarang seseorang yang menyentuh, yang terkena usungan jenazah. Dia berarti najis, dia harus mentahirkan dirinya. Dan Tuhan melakukannya itu. Yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun termasuk peraturan. Jauh melampaui kasih Tuhan itu. Itulah belas kasih Tuhan. Yang bukan hanya menghibur, tapi juga membuktikan belas kasih Tuhan itu jauh melampaui daripada apapun yang membatasinya. Yang ketiga, belas kasihan Tuhan itu juga membawa kepada orang yang dikunjungi, yang dilawat ini, memberikan kehidupan yang baru. Ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Arti menyerahkannya itu berarti dia itu memberikan kehidupannya kembali. Tuhan Yesus yang menyentuh dan membangkitkan anak ini dan menyerahkan kehidupan itu kepada ibunya. Ibunya janda ini sesungguhnya dia sudah mati ketika anaknya itu meninggal dunia.
Sesungguhnya ibu ini sudah mati dalam harapan. Kehidupannya itu seakan-akan hilang, sirna karena kematian anaknya. Dan Tuhan yang membangkitkan anaknya yang meninggal ini dan menyerahkannya. Itulah kehidupan yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada janda ini. Kehadiran Tuhan dalam karya pelayanan perkunjungan ini, yang didasari oleh belas kasih, memberikan hidup yang baru kepada setiap orang yang dilawatnya. Sebagaimana janda ini, yang sudah terpuruk, yang sudah kehilangan segala-galanya, bahkan dia sebetulnya sudah mati secara harapan dan juga secara psikis, dia kehilangan semuanya. Tetapi Tuhan menyerahkannya kembali. Tuhan memberikan hidup yang baru. Tuhan memberikan semangat kepada janda ini. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang berikan penghiburan bagi kita yang merenungkan sepanjang bulan ini? Di tengah-tengah kita hidup bersama sebagai keluarga, baik itu keluarga kita maupun kita keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru, Surabaya. Sesungguhnya dalam kondisi yang terpuruk, yang sulit sekalipun, kita meyakini karena sesungguhnya Tuhan itu tetap memberikan perhatian, Tuhan itu tetap mengunjungi, melawat setiap kita. Dia selalu mendampingi, dia selalu memberikan penghiburan. Karena kasihnya Tuhan itu begitu besar melampaui apapun yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kasih Tuhan yang begitu besar yang melawat kita, itulah yang memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan, semangat yang baru. Kita bersyukur, Ibu bapak saudara, di dalam keadaan kondisi seperti ini, di dalam pergulatan hidup yang begitu cukup menegangkan, dalam keadaan ancaman virus corona dan dampak dari semuanya ini yang dirasakan oleh kita semua. Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru, Surabaya tetap belajar mengikuti teladan daripada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, tetap bertindak kasih, melakukan pelayanan pelawatan, melakukan pelayanan perkunjungan, sekalipun dalam waktu yang sangat singkat. Namun perhatian kasih yang didasari oleh kasih Tuhan itu tetap dilakukannya. Dan saya menyaksikannya ketika majelis jemaat begitu datang mengunjungi ke rumah saudara, ke rumah jemaat. Betapa senangnya jemaat ataupun keluarga yang didatangi. Selain karena sudah 1 tahun lebih tidak bertemu, bertatap muka. Namun juga disertai juga dalam kondisi yang seperti ini. Banyak jemaat keluarga yang mereka itu harus mengurung diri di rumah. Karena juga terhalang kalau untuk pergi keluar. Dan juga sangat terbatas berkomunikasi, berjumpa dengan saudara-saudara yang lainnya. Kehadiran majelis jemaat yang datang, yang memberikan pertolongan, penghiburan, yang memberikan sesuatu yang bisa dinikmati, yang bisa membantu, meringankan segala pergumulannya itu. Itu pun semuanya disambut dengan sukacita dan baik. Tetapi saya menyaksikan bahwa sesungguhnya kehadiran daripada saudara seiman itu jauh lebih memberikan semangat yang baru. Bahkan saya mendengar sendiri jemaat itu yang mengatakan bahwa seakan-akan itu seperti dia itu hidup, seakan-akan dia itu
kuat dan semangat. Tadinya selalu murung, tadinya itu juga memikirkan, merenungkan kondisi yang seperti ini sampai kapan. Tapi dengan kehadiran majelis jemaat kepada saudara-saudaranya, memberikan kelegaan, kepuasan, penghiburan. Memang semua materi ataupun sesuatu yang dibutuhkan itu memang perlu. Tapi ketika mereka menerima semua yang diberikan oleh majelis, sesungguhnya memang itu bersyukur, berterima kasih. Tetapi lebih sukacita kehadirannya, sampai-sampai pemberian ataupun sesuatu yang dibawa oleh majelis itu diletakkan, tetapi yang lebih penting menyambut kedatangan fisik daripada majelis jemaat. Betapa mengharukan. Setiap kita sesungguhnya membutuhkan pelawatan. Sebagaimana Tuhan itu melawat umatnya dalam kondisi, dalam situasi apapun. Setiap kita sebagai pribadi dan keluarga membutuhkan perkunjungan, pelawatan, perhatian. Dan Tuhan kita itu yang bukan hanya melawat kita sebagai pribadi dan keluarga, tetapi Tuhan juga melibatkan kita, mengajak kita, supaya kita juga melakukan pelayanan perkunjungan pelawatan ini dalam situasi seperti saat ini. Mungkin dengan terbatas waktu, mungkin kita juga terbatas dengan jarak, tetapi kehadiran sapaan kita itu bukan hanya menyejukkan, bukan hanya menghibur, tetapi memberikan kekuatan dan semangat baru. Mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama, majelis jemaat dan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, kita memenuhi panggilan Tuhan yang sudah melawat kita sampai saat ini. Mari kita lanjutkan pelayanan pelawatan itu. Sesungguhnya Tuhan yang melawat setiap pribadi, setiap keluarga dengan kehadiran kita yang dirasakan oleh orang lain. Sesungguhnya Tuhan sendiri yang melawat orang-orang itu melalui kita. Tuhan ingin kita bukan hanya dilawat oleh Tuhan, tetapi kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan sebagai orang yang melawat orang lain. Tuhan menyertai setiap kita mewujud nyatakan panggilan ini, yaitu kita dipanggil untuk melawat dengan dasar belas kasih sebagaimana Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena tindakan Tuhan yang didasari kasih, tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, tidak pernah bergeser oleh keadaan apapun. Dalam situasi yang berat, yang sulit seperti ini, kehadiran pendampingan Tuhan kepada setiap kami, pribadi dan keluarga, terus kami rasakan, terus kami alami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah Tuhan, kami yang sudah merasakan pelawatan Tuhan, kami pun juga bersedia dengan memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi alat perlawatan bagi orang-orang yang Tuhan itu percayakan kepada kami. Tuhan tolong, Tuhan berikan kepada kami kemampuan bukan hanya mensyukuri akan karya pelawatan Tuhan kepada kami, tetapi kami juga mensyukuri dan bersedia juga melakukan pelawatan, pelayanan kasih ini kepada saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kepada Tuhan yang telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal itu, mari saat ini kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepadanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan scan QRIS yang tertera di layar kaca kita, atau bisa juga melalui transfer ke rekening bank gereja kita, atau bisa juga dimasukkan di dalam amplop persembahan yang nantinya akan dapat diserahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, sungguh tidak ada kasih di dunia ini yang dapat menandingi kasih Allah Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Yesus yang adalah Tuhan dan Allah itu sendiri telah memberi keteladanan yang penting akan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang lain yang mengalami kesusahan. Apakah saudara mau mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan saudara dengan menyatakan kasih itu kepada keluarga dan sesama kita? Kiranya kasih Allah yang sempurna itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Kasih Yesus lebih dari semua. Mari dengan bertepuk tangan kami nyanyikan pujian. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Jagalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita nyatakan tekad kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi. Tiap hari ku mau puji namanya, tiap hari ku mau sujud padanya, tiap hari ku
Bapa di dalam sorga, mampukanlah kami untuk menghargai kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan mampukanlah kami untuk mengasihi anggota keluarga kami dan sesama kami dengan kasih-Mu yang sempurna itu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau curahkan lewat usaha pekerjaan kami. Kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan berkati persembahan kami. Besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya itu boleh berguna bagi pelebaran pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan surga-Mu di muka bumi ini, ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mau belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita setelah kebaktian ini selesai, yaitu di dalam kehidupan kita. Kita mewujudkan panggilan Tuhan kepada setiap kita yang sudah memperoleh pelawatan dari Tuhan, supaya kita juga melawat saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu, mari sambutlah berkat Tuhan. Kasih kemurahan Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus akan memampukan kita sebagai pribadi dan keluarga untuk melakukan tindakan kasih perlawatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah telah selesai. Mari tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
sejahtera bagi kita semuanya. Kami Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, berada di bawah naungan Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Sekolah Kristen Kalam Kudus yang berada di 28 kota di seluruh Indonesia sampai saat ini. Di era digital ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang berbasis digital, agar pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tidak menyampingkan, tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan misi semula, memperkenalkan Kristus, memberikan nilai-nilai Kristiani, memberikan di mana pembentukan karakter Kristiani sesuai dengan anak-anak di masa ini, bahkan ditanamkan dari masa ini untuk boleh menjadi anak-anak yang sesuai apa yang Tuhan inginkan. Masa pandemi ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus menggunakan pembelajaran secara virtual dan tatap muka sesuai dengan perkembangan lainnya, sehingga Sekolah Kristen Kalam Kudus pembelajaran blended learning sesuai visi Sekolah Kristen Kalam Kudus, membangun manusia yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, berguna bagi dunia. Mari percayakan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk boleh menyekolahkan anak-anaknya bertumbuh bersama dengan kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dalam mewujudkan visi sekolah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami mendidik mereka menjadi siswa-siswi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Setiap pagi kami mengadakan persekutuan yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kami berusaha membangun sebuah komunitas yang saling mendukung dan menguatkan dalam kerohanian, sehingga kami mempunyai kesempatan yang banyak untuk memperkenalkan firman Tuhan dan membentuk siswa-siswi untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, serta menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan kerohanian dimulai dari usia dini sampai SMA, baik itu ibadah bersama, kelompok tumbuh bersama, retreat, mendidik mereka untuk melayani Tuhan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang menekankan kepada pertumbuhan iman. Oke, sekarang kita sama-sama ya memasukkan barang-barangnya dalam kotaknya. Hand sanitizer, kemudian masker, nah, kita masukkan ke dalam tas. Botol minum dan kotak makannya. Selesai. Good job. Mendidik siswa-siswi menjadi mandiri sangatlah tidak mudah. Membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Bersyukur Bapak Ibu guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya telah diperlengkapi untuk dapat mengarahkan putra-putri Bapak Ibu
belajar tentang kemandirian. Kami mengajarkan mereka bagaimana harus mandiri dalam kehidupan pribadi sejak usia dini, seperti kebiasaan bangun pagi, berdoa, membersihkan tempat tidur, menggosok gigi, dan belajar kemandirian lainnya. Kami berkomitmen membina para siswa-siswi bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami melakukan ini karena kami memahami dan mengerti bahwa jika para siswa-siswi bisa mandiri, maka mereka selangkah maju untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami pendidik dari Sekolah Kristen Kalam Kudus, cabang Surabaya. Kami mempunyai satu komitmen bersama, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas kepada para guru, karyawan, dan para siswa. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka semua, melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa bermanfaat bagi kita semua adalah iCare, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, juga pelayanan yang ada di gereja. Pelayanan di gereja menjadi sarana, menjadi alat bagi para guru, siswa mengembangkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Semuanya ini dapat berjalan karena campur tangannya Tuhan. Harapan setiap kita semua menjadi seorang yang berguna dan menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan. Moto Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Kasih yang berasal dari Tuhan menjadi dasar bagi kami, Bapak Ibu Guru, dalam mendukung dan memberikan perhatian kami kepada siswa-siswi sekolah kami. Kasih menolong kami mengajarkan kepada siswa-siswi disiplin dalam belajar, sehingga mereka mencintai kedisiplinan. Mereka mau bertumbuh dalam pembelajaran dan menuai hasilnya, yaitu prestasi. Ada banyak prestasi yang telah diperoleh siswa-siswi kami setiap tahun. Hal ini tidak diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan proses dan perhatian yang terus-menerus sampai berhasil. Itulah kebanggaan kami sebagai pendidik-pendidik Kristen yang melihat siswa-siswi kami mengasihi Tuhan dan bergairah untuk belajar. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Dapatkan promo uang pangkal early bird selama periode Agustus sampai dengan September 2021 berupa potongan 17% untuk pembayaran secara cash atau tunai, pembayaran secara cicilan atau angsuran,
uang pangkal sudah termasuk uang seragam, buku, kegiatan selama 1 tahun ajaran, dan uang gedung. Mari segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke Sekolah Kristen Galam Kudus Surabaya. Hubungi kontak person kami Miss Sari nomor 0822 450 73815.